Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan geografi regional. Sudah dibahas ya pada semester 1, yaitu pada pengantar geografi di mana region adalah wilayah yang memiliki ciri khas atau karakteristik yang bisa dibedakan dengan wilayah lainnya. Nah, adapun pendekatan geografi regional yaitu pendekatan keruangan yang mengkaji suatu gejala geografi di permukaan bumi di mana wilayah atau regionnya itu sebagai tempat atau ruang gejala itu terjadi. Nah, pendekatan geografi regional adalah analisis kompleks wilayah dengan memperhatikan aspek keruangan dan kelingkungan dari masing-masing wilayah secara komprehensif atau secara luas. Cara yang paling baik dalam mempelajari region adalah mendalam tentang bagaimana sih sifatnya dan unsur penting, bagaimana kecenderungan perubahannya di masa yang akan mendatang. Jadi tidak hanya mempelajari atau meneliti di masa yang sekarang, tetapi bagaimana perubahannya di masa yang akan mendatang. Lalu ada contoh pengaplikasian pendekatan geografi regional. Nah, jika kita berminat dalam wilayah pertanian misalnya, nah kita menganalisis bagaimana sih faktor yang dominan mempengaruhi pola pertanian tersebut, bagaimana kondisi alamnya seperti iklimnya, kesuburan tanahnya, tata air, jenis tanamannya, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas tentang tujuan pendekatan geografi regional. Pendekatan geografi bertujuan untuk memahami gejala atau fenomena di dalam suatu wilayah dengan faktor geografisnya, dan tujuan utamanya adalah memahami persamaan dan perbedaan di wilayah di permukaan bumi. Prosedur yang digunakan dalam pendekatan geografi regional pada dasarnya mengadakan sintesis dari suatu wilayah sebagai asosiasi kompleks dari sifat-sifat yang ada di tempat tersebut. Nah, tadi disinggung tentang sintesis wilayah. Sintesis wilayah ini yaitu menggabungkan beberapa informasi dari suatu wilayah tersebut untuk memahami kerumitannya atau kompleksitasnya. Nah, informasinya itu mencakup sifat-sifat fisik seperti iklim, topografi, sifat-sifat sosial seperti demografi, budaya, aspek-aspek ekonomi, seperti industri dan pertanian. Kemudian adanya asosiasi kompleks. Nah, asosiasi kompleks ini melihat bagaimana berbagai sifat dan faktor tersebut berinteraksi di suatu wilayah. Misalnya, bagaimana iklim yang kering mempengaruhi cara bertani, seperti itu. Kemudian juga di sini kami menampilkan contoh dari tujuan pendekatan geografi ini. Adanya dua gambar, yaitu kebun teh dan kebun gandum, yang dimana dua gambar ini merupakan sama-sama geografi uniform. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena kalau kita tahu kalau geografi uniform itu pengertiannya itu adalah suatu wilayah yang disebabkan adanya sumber dasar, adanya kriteria atau kesamaan tertentu dalam suatu wilayah tersebut. Nah, samanya itu adalah dua gambar tersebut, kalau kebun teh gitu menanamnya kebun teh aja, kebun gandum menanamnya kebun gandum aja, kayak satu macam aja nggak banyak. Nah, terus perbedaannya itu apa? Karena kita itu mempelajari tentang geografi regional, jadi adanya persamaan dan perbedaan wilayah. Nah, perbedaannya itu kalau kebun teh itu di dataran tinggi di iklim sejuk, kalau misalnya di kebun gandum itu di lereng yang rendah dan iklim yang sedang, seperti itu. Makasih. Di samping ketiga aspek tadi, harus diingat bahwa pengajaran geografi regional bukan hanya menyajikan fakta-fakta yang harus diingat dan dihafal. Siswa harus bisa tetap diberi bekal keterampilan dan interpretasi, dan juga evaluasi fenomena-fenomena yang ada di dalam suatu wilayah. Nah, ada yang dinamakan dengan siswa oriented. Siswa oriented perlu terus dikembangkan agar anak lebih termotivasi untuk belajar. Nah, apa sih siswa oriented itu? Dan ternyata tidak hanya ada siswa oriented, tetapi juga ada guru oriented. Nah, adapun guru oriented, yang pertama ada duduk rapi dan tenang. Artinya, sebagai seorang pengajar, kita harus memperlihatkan sikap yang terpuji bagi anak didik kita saat berada di dalam kelas ya khususnya. Yang kedua, membaca dan mengingat.
Tidak hanya siswa, guru juga harus bisa membaca dan mengingat berupa materi-materi yang akan ia sampaikan. Artinya harus mengkaji terlebih dahulu. Yang ketiga, menjawab jika ditanya. Artinya, kita sebagai pengajar harus bisa menjawab berbagai pertanyaan dari anak didik kita ketika kelas sedang berlangsung. Yang keempat, menyebutkan tempat-tempat di permukaan bumi. Nah, adapun siswa oriented yang pertama diantaranya adalah menemukan fakta. Dari pembelajaran yang dilakukan, siswa harus bisa menemukan fakta-fakta baru tentang apa yang dipelajarinya atau dari materi yang ia pelajari. Yang kedua, interpretasi data. Termasuk ke dalam 3 aspek penting, jadi capaian siswa harus tercapai dalam tahap ini. Yang ketiga, mengubah nilai dan sikap atau keterampilan sosial, di mana dari apa yang dia pelajari dapat memberikan dampak dalam kehidupan sosialnya ke arah yang lebih baik. Yang keempat, generalisasi. Artinya, siswa harus bisa mengelompokkan wilayah-wilayah misalnya dari output materi yang ia pelajari. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam mempelajari geografi regional, yaitu yang pertama interpretasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga evaluasi. Nah, aspek yang perlu diperhatikan dalam mempelajari geografi regional, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengembangkan kemampuan interpretasi. Menginterpretasi yaitu penafsiran untuk meningkatkan pemahaman. Nah, tujuan dari interpretasi yaitu untuk meminimalisir kesalahpahaman dan penafsiran. Jadi, ketika kita menjelaskan sesuatu, kita tidak hanya sekedar menjelaskan, tetapi dalam penjelasan tersebut terdapat gambaran. Caranya bisa seperti apa? Bisa dengan memperkaya keilmuan. Kita bisa dengan membaca, mengkaji, menganalisis fakta-fakta yang ada di daerah sekitar kita, dari segi geografisnya, baik dari segi fisik maupun sosialnya. Lalu, setelah kita menginterpretasi, yang kedua itu ada deskripsi. Jadi, kita akan paham nih dan bisa mendeskripsikannya secara sistematis, karakteristik wilayah yang ada di sekitarnya. Di sini juga kita akan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat. Kayak misalnya, oh di daerah pedesaan sini karakteristik wilayahnya di daerah dataran tinggi atau pegunungan gitu. Dengan itu, mata pencahariannya adalah pertanian. Nah, karena dilihat dari segi fisiknya, wilayah ini tuh cocok untuk sektor pertanian. Terus, misalnya di daerah pedesaan, udara yang dihasilkan itu dingin gitu, berbeda sama yang di daerah perkotaan, yang hawanya itu panas gitu. Nah, jadi kayak di sini tuh kita bisa menginterpretasikan dengan menggambarkan keadaan sebenarnya. Lalu kita bisa mendeskripsikan kan, bisa dengan menjelaskan sebab akibatnya kayak, oh karena di desa oksigen yang dihasilkan itu lebih banyak karena masih banyaknya pepohonan. Beda gitu sama dengan yang ada di daerah perkotaan yang karbon dioksida yang dihasilkan itu lebih banyak gitu. Karena banyaknya sektor industri, kurangnya oksigen yang dihasilkan karena banyaknya hutan yang beralih fungsi menjadi pemukiman gitu. Selanjutnya, yang ketiga itu evaluasi. Nah, sudah sejauh mana nih informasi atau capaian untuk mengetahui apa sih yang kurangnya gitu, apa sih yang perlu diperbaiki, serta kayak manfaat apa sih yang dikerjakan itu bila dibandingkan dengan wishlist atau harapan-harapan kita. Itu. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan dalam pembelajaran geografi regional. Dalam proses pembelajaran geografi regional, tingkatan ada tadi sudah dijelaskan dan disebutkan di aspek pembelajaran geografi, ada tingkat interpretasi, deskripsi, dan evaluasi. Nah, hal ini itu dapat disesuaikan dengan tingkat berpikir atau daya
Nalar anak mulai dari yang paling mudah diketahui menuju ke yang sulit. Ada 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar. Yang pertama tingkat dasar, yang kedua tingkat menengah, dan ketiga itu tingkat tinggi. Nah, kalau tingkat dasar siswa itu hanya mengenal tentang perbedaan penggunaan lahan, seperti lahan ini dicocokkan sebagai perkebunan gitu. Terus mengetahui tentang perbedaan bentang lahan gitu. Ini kayak ini daratan, ini perbukitan atau pegunungan gitu. Kemudian juga jenis tanaman, pengairan, pemukiman, dan kehidupan petani secara sederhana. Dan juga pada tingkat dasar ini dikenalkan alat-alat observasi sederhana seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu untuk tingkat menengah. Nah, untuk tingkat menengah ini pada waktu dibawa ke lapangan, tingkat interpretasinya itu harus lebih ditingkatkan. Selain unsur yang sudah dijelaskan tadi dan juga disebutkan, adanya tingkatan mengetahui tentang tipe batuan jenis, tanah iklim secara mikro, pemilikan lahan, pengaruh kemiringan-kemiringan lereng terhadap penggarapan lahan, kemudian pengaruh jenis terhadap kondisi ekonomi petani dan tingkat erosi juga, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian pada tingkat lebih tinggi ini semakin keterkaitannya dengan fisik dan manusia dikaji lebih mendalam. Kondisi-kondisi eksternalnya seperti transportasi, komunikasi, lokasi, dan jarak pasar itu agar memudahkan komunikasi antar suatu wilayah dan juga untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan pelajari terus juga disebutkan adanya teknologi penanaman. Nah, dengan mempelajari teknologi penanaman ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan teknologi penanaman di berbagai negara. Kemudian disebutkan juga adanya usaha-usaha meningkatkan hasil pertanian. Nah, ini itu dilakukan dengan upaya seperti pemasaran. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan nilai tambah pertaniannya tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik metode pembelajaran geografi regional. Di sini ada 3 metode. Yang pertama yaitu PKL, yang kedua yaitu media audiovisual, dan yang ketiga yaitu peta. Yang pertama PKL. Nah, pada perkuliahan istilah ini sudah tidak asing lagi karena sering dilakukan oleh mahasiswa. Bentuk kegiatan ini ialah belajar secara langsung di tempat fenomena itu terjadi, bersifat lapangan. Kegiatan di lapangan ini biasanya diisi dengan kegiatan seperti analisis fenomena, diskusi bersama, dan mendengarkan penjelasan dari ahli seperti dosen atau tour guide. Ini juga bisa mengasah dan mengukur pencapaian peserta didik dalam 3 aspek pembelajaran geografi regional. Nah, dengan adanya metode pembelajaran seperti ini, kita bisa melihat secara langsung bagaimana tempat terjadinya fenomena-fenomena atau sebuah peristiwa itu terjadi sehingga menjadi daya tarik bagi studi-studi lain. Tetapi dengan PKL ini juga kita bisa secara langsung melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sana, dan metode ini selain juga menambah pengetahuan tetapi juga menambahkan pengalaman dan hiburan karena dilakukan di luar kampus sehingga adanya suasana baru. Contohnya yaitu seperti saat kita melakukan PKL ke Karangsambung, yang mana di sana telah terjadinya fenomena-fenomena berupa material-material atau batuan-batuan yang seharusnya berada di dasar samudra tetapi bisa terangkat ke atas permukaan benua. Kemudian di sana juga kita dibimbing oleh tour guide atau ahli-ahli yang ada di sana. Nah, untuk yang kedua yaitu audiovisual berupa film atau video. Pada film atau video masa kini telah banyak menyajikan data-data yang berdasarkan fakta di lapangan, walaupun juga sering dibumbui dengan unsur drama dan fiksi supaya tayangan tersebut lebih menarik dan memberikan feel yang lebih.
Kemudian video maupun film cenderung lebih mudah dicerna karena di dalamnya terdapat penjelasan secara audio atau pendengaran dan visual atau penglihatan. Hal tersebut menjadikan media audiovisual banyak diminati dan disukai karena dikemas dalam pengaplikasian cerita atau hal-hal yang menarik. Nah, apalagi di zaman sekarang yang serba digital ini dan banyak orang yang kadang malas untuk membaca buku, maka alternatif lainnya yaitu dengan metode ini. Dengan melalui video yang dikemas secara menarik serta dibuat animasi atau fiksi-fiksi lainnya yang membuat pengetahuan di video ini tersampaikan dengan mudah dan dapat dimengerti. Kemudian serta membuat pelajaran yang ada di sana tidak membuat jenuh. Misal dari YouTube ataupun TikTok, kan kadang di sana juga terdapat banyak video-video yang mengedukasi dan menambah pengetahuan kita. Bahkan dengan sekali putaran videonya pun kita bisa paham apa yang terkandung dari video tersebut. Karena dikemas secara menarik sehingga membuat kita mudah dipahami. Nah, poin yang ketiga yaitu peta. Secara regional tentunya peta merupakan unsur yang wajib ada karena secara tampilan menunjukkan letak serta data faktual sesuai dengan keadaan aslinya, yang meliputi dari aspek-aspek penting geografi regional seperti perwilayahan, ruang, wilayah, dan lain-lain. Namun karena kemajuan teknologi, peta yang tadinya sebatas oleh jarak dapat dihadirkan solusinya berupa peta digital yang memiliki fitur zoom in dan zoom out yang bisa lebih memudahkan kita dalam menganalisisnya. Nah, dengan metode peta juga dapat memudahkan kita dalam menentukan arah, jarak, letak, luas, dan permukaan bumi. Peta juga terbagi menjadi beberapa jenis serta kegunaan untuk lebih memudahkan dalam menganalisisnya. Misalkan peta topografi yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Peta topografi ini juga memiliki informasi tentang ketinggian permukaan tanah pada suatu tempat terhadap permukaan laut yang digambarkan dengan garis-garis kontur, misalnya sungai, jalan, permukiman, dan lain-lain. Kemudian ada peta korografi atau disebut juga dengan atlas. Nah, kegunaannya yaitu untuk menggambarkan suatu daerah yang luas, mulai dari provinsi, negara, dan dunia. Kemudian yang terakhir yaitu peta tematik yang menggambarkan permukaan bumi yang mencakup informasi dengan tema tertentu. Contohnya seperti peta persebaran COVID-19, kemudian peta objek wisata, peta persebaran penduduk, dan peta-peta lain yang menggambarkan suatu informasi khusus.